Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Jumat 11 November 2022. Kali ini bersama saya Keriawan Semiring. Dan saya Audranda Relinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, tim gabungan Badan Narkotika Nasional musnahkan ladang ganja seluas 5 hektar di Tor Site, Kabupaten Mandailing, Natal. Pemusnahan dilakukan dengan cara dicabut dan dibakar di lokasi. Pemusnahan ladang ganja ini menjadi temuan terbesar di sepanjang tahun 2022 karena memiliki karakteristik kerapatan tanaman ganja 50 cm dengan jumlah 50.000 batang pohon dengan luas 5 hektar. Tim gabungan BNN bekerja sama dengan TNI Polri, Badan Riset Inovasi Nasional, Badan Informasi Geospasial, dan sejumlah instansi pemerintahan daerah Mandailing, Natal langsung memusnahkan ladang ganja seluas 5 hektar tersebut. Pemusnahan ladang ganja ini dilakukan dengan cara dicabut, ditebang, dan dibakar di lokasi dan sebagian dibawa untuk dijadikan barang bukti. Batang pohon ganja yang ditemukan ini setinggi 50 cm hingga 2 meter. Total berat batang pohon ganja yang dimusnahkan tim gabungan ini diperkirakan sebanyak 25 ton. Sementara pelaku petani ladang ganja ini masih dilakukan pengejaran dan identitas pelaku juga sudah dikantongi petugas. 5 hektar dan ini yang terbesar dengan jumlah tanaman ganja sebanyak 50.000 batang atau 25.000 ton. Artinya ini satu kegiatan yang sering kita lakukan selama ini dan ini yang paling besar. Oleh karena itu dalam memperingati Hari Pahlawan yang kita laksanakan hari ini merupakan momentum untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat sehingga ini menjadi pahlawan bagi bangsanya sendiri, khususnya bagaimana pahlawan perang melawan narkoba sebagaimana yang dikeluarkan atau tagline dari Pak Kepala BNN RI, Bapak Petrus Renard Klose, bahwa jadi pahlawan perang melawan anti narkoba. Sebelumnya, tim gabungan Badan Narkotika Nasional yang melakukan penyisiran di kawasan perbukitan Tor Site dan Desa Tanjung Julu harus melewati perkebunan warga dan hutan lindung selama 7 jam menuju ke lokasi. Penyisiran dilakukan petugas ini harus melewati jalan yang terjal, curam, dan juga rawan. Banjir yang terjadi di Kabupaten Langkat akibat curah hujan tinggi dan meluapnya sejumlah aliran sungai sejak 1 minggu lalu masih menggenangi ribuan rumah warga dengan ketinggian bervariasi mulai dari 20 cm hingga setengah meter. Seperti di Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, dari pantauan udara, banjir terlihat masih menggenangi pemukiman warga dengan ketinggian air mencapai 2 hingga 50 cm sejak beberapa minggu lalu. Sebanyak 75 kepala keluarga dari beberapa desa Kecamatan Hinai saat ini memilih bertahan tinggal di posko penampungan warga terdampak banjir. Data sementara yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat, hingga hari ini ada 5 kecamatan yang terdampak banjir, di antaranya Kecamatan Besitang, Kecamatan Selepan, Kecamatan Babalan, dan yang terparah berada di Kecamatan Hinai dan Tanjung Pura. Di lokasi banjir tampak sejumlah personil Batalion A Brimob Polda Sumatera Utara membantu membersihkan rumah warga yang terendam banjir dan mengevakuasi para pelajar yang hendak menuju sekolah dengan menggunakan truk dan bus dari Polri. Zainab, salah seorang warga, mengatakan sejumlah fasilitas mulai dari ketersediaan pasokan air bersih, kebutuhan bahan makanan dan medis yang diberikan oleh pemerintah dan kepolisian dapat dimanfaatkan oleh warga. Masak sendiri masaknya. Ya ada juga bantuan, tapi masak sendiri lah gitu. Nah, bantuannya ada juga, tapi pernah tadi karena nggak ada itu aja masak sendiri lah. Nah, ini batuk. Batuk juga, udah terserang. Ada yang demam tuh udah baik lah. Udah sembuh ya. Jika hujan deras kembali mengguyur, warga yang berada di pengungsian terpaksa harus bertahan. Ya, pemirsa, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai menetapkan 2 tersangka baru dalam pengembangan kasus korupsi asuransi usaha tanaman padi dengan kerugian negara mencapai Rp2.170.060.000. Penetapan tersangka baru dilakukan berdasarkan 2 alat bukti yang ditemukan penyidik dalam kasus tersebut.
Pengembangan kasus AUTP dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan tersangka awal yaitu Parnindungan Nasution Oknum PNS Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai dan tersangka baru yaitu YH dan DT yang merupakan tenaga honorer dari pihak PT Jasindo selaku penjamin kredit tani tersebut. Dalam sangkaannya penyidik telah menemukan 2 alat bukti baru yaitu sebagai verifikator data menyetujui laporan fiktif dari Dinas Pertanian atas tanaman padi yang rusak akibat banjir dari kelompok tani serta turut menikmati hasil markup luasan areal tanaman padi yang diasuransikan. Atas perbuatannya negara dirugikan mencapai Rp2.170.060.000. Dalam kasus ini telah dikembalikan kerugian negara sebesar Rp305 juta. Maka dalam kasus AUTP tersebut Kejaksaan Serdang Bedagai telah menetapkan total tersangka sebanyak 3 orang. Kejari Serdang Bedagai M. Amin mengatakan kemungkinan masih ada tersangka lain dalam proses pengembangan penyidik yang pasti kasus ini telah duduk berdasarkan 2 alat bukti yang ada. Penyidik sudah meyakinkan cukup 2 alat bukti sesuai dengan KUHP dan kemudian ada penghitungan kerugian negara. Kemudian penyidik menetapkan tersangka 2 orang lagi atas nama berinisial IH dan DT. Dia staf ya, tenaga kontrak di Jasindo. Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 2 ayat 1, pasal 3 dan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Ya, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Reformasi birokrasi. TVRI Sumatera Utara 2.
Pemirsa, Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara kemarin melaksanakan seminar internasional sekaligus pelantikan pengurus IKFEB USU periode 2022-2026 di Auditorium Universitas Sumatera Utara Medan. Seminar internasional dengan tema Building the Effective Business Leader in the Digital Era and Navigating an Uncertain Future menghadirkan dua narasumber, Profesor Rick Troy dan Profesor Mikolas Jan Piskorski, berasal dari International Institute for Management Development Business School berpusat di Swiss. Seminar internasional diprakarsai pengurus IKA Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU sebagai bentuk program kerja memberikan dampak optimal meningkatkan wawasan untuk merubah tatanan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dunia secara signifikan. Ketua IKA Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU, Agus Dwi Handaya, mengatakan bersama pengurus mencanangkan visi dan menghimpun kekuatan potensi diri yang dimiliki alumni untuk mengabdi memajukan kampus USU lebih baik. Untuk pencapaian visi tersebut, IKFEB USU memegang 5 prinsip work ethic dan purpose, diantaranya pengabdian, integritas, keterbukaan, independensi, serta sinergi berkelanjutan. Bersama pengurus IKA Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU periode 2022-2026 melakukan program kerja organisasi guna mendukung terwujudnya Universitas Sumatera Utara di tingkat internasional menjadi kampus global. Jadi kita akan membawa bagaimana USU ini bisa terekspos dengan pemikiran-pemikiran, insight-insight dan ekspertis global. Karena itu peran alumni sangat-sangat mendukung sekali. Karena itu kami mengajak seluruh alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU yang ada di seluruh antero Nusantara dan juga yang ada di luar negeri untuk sama-sama kita fasilitasin, kita dukung agar kampus ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis dan USU ini bisa menjadi salah satu kampus global. Pada kesempatan itu dilakukan pelantikan pengurus IKA Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU, ditandai pembacaan ikrar dan penyerahan pataka oleh pengurus IKA USU kepada Ketua IKFEB USU Agus Dwi Handaya periode 2022-2026. Alumni memiliki peranan penting guna pengembangan dan terwujudnya perguruan tinggi di tingkat internasional, sehingga mampu berkompetisi melahirkan sumber daya manusia berkualitas menuju kampus global. Dukungan alumni perguruan tinggi melalui suatu organisasi berhimpunnya para lulusan yang mampu menyumbangkan pikiran dan tenaga untuk memperbesarkan kampus. Melalui program kerja pengurus organisasi, alumni perguruan tinggi dapat menyatukan visi dalam bentuk pengabdian sehingga pencapaian peningkatan kualitas SDM maupun pendidikan dapat terwujud dengan baik. Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara siap mendukung serta mewujudkan pencapaian program prioritas USU menuju kampus internasional. Dengan potensi diri yang dimiliki para lulusan dapat dikerahkan dalam bentuk program kerja organisasi alumni sehingga terbentuk sinergitas pencapaian Universitas Sumatera Utara menuju kampus global. Program kerja organisasi IKA Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU melakukan wujud nyata terlaksananya seminar internasional menghadirkan tokoh akademisi berasal dari Swiss, salah satu universitas terkemuka di tingkat dunia, kemarin di Medan. Semangat kekompakan soliditas yang dibangun bersama alumni perguruan tinggi diharapkan mampu mempererat silaturahmi hingga dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kita ke informasi lain, pemirsa, peringatan Hari Pahlawan di Kabupaten Toba dilaksanakan yang diawali dengan upacara ziarah di Makam Pahlawan Nasional Raja Sisingamangaraja ke-12 di Soposurung, Desa Sidalahi, Pagar Batu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Bertindak sebagai inspektur upacara ziarah adalah Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Taib. Upacara ziarah diisi dengan penghormatan dan mengheningkan cipta kepada arwah Raja Sisingamangaraja ke-12. Pada upacara ziarah ini, Kapolres Taufik bersama Forkopimda dan undangan lainnya melakukan tabur bunga. Pada ziarah ini hadir Bupati Toba Poltak Sitorus, Wakil Bupati Toba Tony M. Simanjuntak, Kejari Toba Samosir Samsul Kasim, Ketua PN Balige Evelyn Napitupulu mewakili Dandim 02
0210TU perwira penghubung Mayor Infantri Kominton Napitupulu. Seusai upacara ziarah dari makam Raja Sisingamangaraja ke-12, semua peserta upacara menuju halaman kantor Bupati Toba untuk mengikuti upacara bendera. Para peserta upacara bendera diantaranya pelajar SD, SMP, SMA, para veteran dan atlet KONI Kabupaten Toba, dan perwakilan lainnya. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Bupati Toba Poltak Sitorus. Selesai penaikan bendera, pembacaan Pancasila Undang-Undang Dasar 45 dan pesan para pahlawan, Bupati Poltak Sitorus menyampaikan sambutan Menteri Sosial RI. Pada sambutannya, Menteri Sosial RI mengatakan perjuangan besar telah menaklukkan ancaman dan tantangan bangsa. Selain itu, pemanasan global yang memicu beragam bencana alam dan kelangkaan pangan, energi, dan air bersih perlu dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Dikatakan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam termasuk pandemi COVID-19 dan kelangkaan sumber daya harus senantiasa diperjuangkan dengan bersama-sama. Melalui momentum peringatan Hari Pahlawan 2022 ini harus mampu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan saling menghargai dengan yang lain. Untuk memahami keaslian uang rupiah sebagai alat tukar yang sah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar melakukan edukasi cinta, paham dan bangga rupiah di Kejaksaan Negeri dan Polres Pematang Siantar. Edukasi cinta, paham, dan bangga rupiah ini dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar guna memberikan pemahaman agar pihak Kejaksaan Negeri dan Polres Pematang Siantar sebagai aparat penegak hukum benar-benar memahami dan membedakan dari keaslian uang rupiah. Dalam pelaksanaan edukasi cinta, paham, dan bangga rupiah di Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan Polres Pematang Siantar ini, Bank Indonesia memberikan pemaparan tentang ciri-ciri uang rupiah kepada para pegawai Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan personil Kepolisian Polres Pematang Siantar, sehingga dapat membedakan uang rupiah asli dan palsu. Sebagai aparat penegak hukum, bahwa pihak aparat kejaksaan dan kepolisian ada menemukan kasus pemalsuan uang atau memastikan keaslian dari uang yang dijadikan barang bukti. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar, Teku Munandar, mengatakan edukasi cinta, paham, dan bangga rupiah yang dilakukan di Kejaksaan Negeri dan Polres Pematang Siantar karena Kejaksaan dan Polri merupakan lembaga negara yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan rupiah sebagai alat tukar yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar berharap dengan adanya edukasi cinta, paham, dan bangga rupiah ini, warga masyarakat dapat kian memahami akan pentingnya menjaga uang rupiah sebagai alat tukar yang sah demi menjaga stabilitas ekonomi negara. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labuhan Batu Utara melaksanakan workshop kepada sejumlah insan pers di Kota Aikanopan guna mendukung kota tanggap ancaman narkotika. Bertepatan dengan memperingati Hari Pahlawan 10 November 2022 kemarin, BNN Kabupaten Labuhan Batu Utara mengundang sejumlah insan pers dari berbagai media yang bertugas di Labuhan Batu Utara sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan dengan bekerjasama untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang saat ini sedang mewabah di tengah lingkungan warga. Workshop ini bertujuan untuk penguatan peran insan pers sebagai salah satu pilar dan instrumen mendukung serta melaksanakan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 terkait memerangi peredaran narkoba. Salah seorang jurnalis, Sulaiman Sitorus, mengatakan dengan adanya kegiatan workshop ini sangat positif dan berharap agar hubungan silaturahmi antar BNN dan jurnalis di ke depan dapat terjalin dengan baik. Media insan pers di sini menyambut hangat dan menyambut baik kehadiran kawan-kawan dari BNN. Menyangkut masalah pemberitaan daripada aktivitas BNN sendiri bagaimana? Akan terbangun komunikasi yang harmonis antara insan pers dengan pihak BNN Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sementara itu, fungsional penyuluh narkoba BNN Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sihol Pribadi Syahputra Siotang menyatakan pelaksanaan workshop ini dilakukan sesuai dengan Inpres. Bahwasannya itu adalah Inpres mengenai rencana aksi nasional P4GN yang ditandatangani yang disetujui oleh Presiden Jokowi. Jadi insan media ini menjadi tonggak dan menjadi salah satu partner pemerintah dalam memerangi narkoba melalui program P4GN tadi.
Pada kesempatan itu, pihak BNN berharap agar bersama insan pers semakin solid dalam memerangi narkoba di wilayah hukum Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, selama sepekan terakhir harga cabai di wilayah Sumatera Utara mengalami tren penurunan. Hal ini membuat Sumut dibayangi deflasi pada periode November. Inflasi terbesar di Kota Medan sendiri yang menjadi kota dengan kontribusi inflasi terbesar di wilayah Sumut, harga cabai merah mengalami penurunan hingga 28,5%. Harga cabai merah di Kota Medan saat ini ditransaksikan di kisaran Rp26.000 per kilogram, padahal di akhir pekan yang lalu sempat ditransaksikan di kisaran Rp28.800 per kilogram. Harga cabai rawit ditransaksikan di kisaran harga Rp24.000 per kilo dari posisi akhir pekan sebelumnya di kisaran Rp27.300 atau anjlok sekitar 12%. Harga cabai di kota lainnya di wilayah Sumatera Utara berdasarkan data PIPS juga turut mengalami pelemahan kecuali kota Gunung Sitoli di mana harga cabainya yang relatif stabil. Jika harga cabai tersebut terus berada di level saat ini, maka Sumut akan berpeluang mencetak deflasi pada bulan November. Meskipun di bulan ini sudah terjadi kenaikan harga sejumlah kebutuhan lainnya maupun harga BBM solar non-subsidi, namun karena dampak penurunan harga cabai tersebut lebih besar memberikan andil dibandingkan sejumlah kebutuhan masyarakat yang harganya naik. Pengamat ekonomi Sumatera Utara Gunawan mengatakan deflasi justru kian terlihat jika harga cabai terus mengalami penurunan di bulan November ini. Dikatakan bahwa harga cabai yang murah saat ini belum tentu menjadi titik terendahnya karena ada beberapa faktor yang membuat harga cabai turun belakangan ini, yakni produksi cabai di tingkat petani pada dasarnya mengalami peningkatan dan penurunan konsumsi cabai masyarakat. Untuk konsumsi cabai masyarakat yang turun tidak terlepas dari penurunan aktivitas kegiatan masyarakat pada bulan November. Meskipun curah hujan cukup tinggi belakangan ini yang biasanya identik dengan gangguan produksi cabai di tingkat petani, akan tetapi untuk saat ini faktor demand masih menjadi kendala utama. Sementara di sisi lainnya pada faktor sejumlah sentra produksi cabai masih memasuki masa panen raya dengan sejumlah kebutuhan pangan lain yang relatif bergerak stabil. Ditambah dengan dampak kenaikan harga BBM sebelumnya yang sudah berhenti, maka deflasi di Sumut bisa saja terjadi di bulan November walaupun harga cabai bisa saja berubah nantinya, apalagi masih ada 20 hari ke depan hingga tutup akhir bulan. Harga cabai diperkirakan akan mampu bertahan di kisaran Rp20.000 hingga Rp30.000 setidaknya hingga awal bulan tahun 2023 mendatang. Energi terbarukan geotermal yang ada di Indonesia adalah energi terbarukan terbaik kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Geotermal Indonesia memiliki kekuatan 4.000 MW dan masih digunakan sebanyak 1.600 dan potensi yang masih sangat luar biasa. Hal itu disampaikan Sarman Simanjorang yang merupakan Komisaris Utama PT Pertamina Geothermal Energy pada kuliah umum yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kota Medan kemarin di Focal Point Jalan Gagah Kita Medan. Energi terbarukan ini adalah salah satu pokok pembahasan yang akan dibahas pada KTT G20 di Bali, sehingga isu ini akan memperkenalkan Indonesia ke mata dunia. Energi terbarukan ini juga merupakan kekuatan bagi negara dalam mengembangkan berbagai aspek hingga 2045 mendatang. Banyaknya sumber daya alam dan energi di Indonesia hendaknya dapat dimanfaatkan agar tidak tergantung pada energi dunia yang dapat mengancam kebutuhan dalam negeri. Sebagian besar energi yang saat ini digunakan berasal dari bahan-bahan yang tidak terbarukan seperti batu bara, gas, minyak bumi, dan energi nuklir. Jika terus-menerus digunakan sumber-sumber energi tidak terbarukan ini dapat habis. Sarman Simanjorang juga menambahkan energi terbarukan yang saat ini dapat digunakan di Indonesia adalah energi yang berasal dari sumber-sumber alamiah
seperti sinar matahari, angin, hujan geotermal, dan biomasa. Di Indonesia, beberapa sumber energi terbarukan yang potensial dan berlimpah adalah angin, di mana menurut Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi 2009 potensi energi angin sebagai energi terbarukan mencapai 9.230 megawatt, geotermal atau panas bumi dan potensi mencapai 27.000 megawatt. Hydropower atau air potensinya mencapai 4,99 kali 1.800 J per tahun. Sedangkan surya adalah tenaga matahari yang sumber energinya hampir digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk biomasa lebih cocok digunakan di wilayah pedesaan dan biasanya untuk alat pemanas masakan. Pada kuliah umum yang dilakukan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Medan kemarin, membahas pemanfaatan energi nasional Indonesia dalam mengurangi dampak ancaman negeri dunia. Sarman Simanjorang menjelaskan sesuai dengan Agreement Paris agar setiap negara mengurangi gas emisi karena perubahan iklim yang luar biasa, maka satu-satunya cara adalah mengurangi energi yang bersumber dari fosil. Untuk itu setiap negara diharapkan menggunakan energi yang terbarukan. Bagaimana supaya punya tanggung jawab untuk mengurangi gas emisi gas kaca dalam hal ini, karena memang kita lihat bahwa perubahan iklim ini sangat luar biasa. Maka satu-satunya cara adalah bagaimana mengurangi energi yang bersumber dari fosil. Maka satu-satunya adalah bagaimana masing-masing negara itu punya tanggung jawab untuk memproduksi yang namanya energi baru terbarukan. Di Indonesia salah satu potensi yang terbesar itu adalah geotermal. Karena geotermal ini tidak dimiliki oleh seluruh dunia, hanya beberapa negara. Tapi kita adalah merupakan negara yang memiliki potensi geotermal nomor 2 terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Kita memiliki hampir 24.000 megawatt. Yang sudah kita pakai baru sekitar 1.600. Jadi masih potensinya sangat-sangat luar biasa dalam hal ini. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting untuk dapat menggunakan sumber energi terbarukan yang ada di Indonesia. Pemirsa, Kepala Desa Sugiharjo, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Haryadi Putra, meminta uang kepada sejumlah masyarakat untuk biaya pembuatan parit yang tertuang dalam surat resmi dan dikeluarkan pemerintah desa serta diketahui Ketua BPD. Terungkapnya permintaan dana pembuatan parit yang diusulkan pemerintahan desa Sugiharjo ini karena menurut pengakuan masyarakat yang menerima surat dan sebagian besar keberatan. Isi surat yang dikeluarkan pemerintah desa Sugiharjo adalah untuk meminta uang kepada masyarakat dengan jumlah senilai 18 juta rupiah. Uang ini diperuntukkan beli minyak solar, gaji operator, dan uang makan serta minum termasuk biaya jaga malam. Menurut salah seorang tokoh masyarakat desa Sugiharjo, Liana Aritonang, kebijakan Kades mengeluarkan surat permintaan uang pembuatan parit dinilai tidak lazim karena desa mempunyai anggaran. Menurut sepengetahuannya ada dana tanggap darurat yang dapat digunakan, akan tetapi Kades meminta dana kepada warga masyarakat. Selain itu, pemerintah desa tidak ada mengundang tokoh masyarakat dan perwakilan warga untuk bermusyawarah terkait pengutipan uang pembuatan drainase di desa Seituan, Kecamatan Pantai Labu, yaitu di lahan Puskopkar A Bukit Barisan. Ia juga heran dengan beredarnya surat permintaan uang pembuatan drainase kepada sebagian warga masyarakat. Bahkan warga yang selama tinggal di desa Sugiharjo tidak pernah dimintai uang oleh pihak pemerintahan desa dalam bentuk surat. Wajar masyarakat keberatan, karena juga selama ini kan sudah ada dianggarkan. Dulunya oke lah, mungkin ada dana COVID dan itu sudah kita anggarkan. Dan di sini kan ada biaya penanggulangan bencana alam sudah dianggarkan. Jadi maksud saya, kenapa itu nggak mereka pemerintah desa dialihkan untuk sementara menunggu dana keluar gitu. Jadi kenapa mesti dilibatkan ke masyarakat? Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Batangkuis Junaidi mengatakan Kades Sugiharjo melakukan pengutipan uang dari warga untuk pembuatan parit adalah kebijakan sendiri. Tindakan Kades ini telah merusak nama baik pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Pihak pemerintahan kecamatan baru mengetahui ada surat pengutipan uang kepada masyarakat untuk pengerjaan pembuatan drainase. Dengan adanya pengutipan ini telah membuat buruk citra Pemkab Deli Serdang di tengah warga masyarakat. Terkait beredarnya surat pengutipan dana ini, pihak Kecamatan Batangkuis segera memanggil kepala desa yang bersangkutan. Komitmen dari awal untuk memecah
menyelesaikan kebuntuan ini, permasalahan banjir itu dengan komunikasi dengan semua stakeholder yang ada. Nah, kalaupun ada biaya yang timbul di situ akan dibicarakan dengan kekeluargaan tadi. Mereka yang terdampak ini pasti akan dilibatkan dalam proses sodetan tadi. Perlu adanya juga kontribusi dari desa sebelah yang terdampak juga. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Tenaga Kerja melakukan sosialisasi dan melaunching aplikasi Sistem Informasi Lapangan Kerja Silaper. Aplikasi tersebut diharapkan mampu membantu para pencari kerja dan penyedia lapangan pekerjaan dalam memberikan informasi pasar kerja. Sosialisasi dan launching aplikasi Silaper dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumut di Hotel Grand Kanaya pagi tadi. Dengan dihadiri oleh sejumlah perwakilan perusahaan baik dari perusahaan penanaman modal asing, PMA maupun penanaman modal dalam negeri, PMDN. Silaper merupakan aplikasi yang memiliki informasi pasar kerja, peluang, dan lowongan kerja dari perusahaan PMA dan PMDN. Aplikasi Silaper juga dilengkapi fitur penempatan kerja yang berfungsi untuk menentukan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian para pencari kerja. Adapun tujuan dari aplikasi Silaper yakni guna terwujudnya pelayanan pasar kerja secara tepat waktu dan akurat kepada para pencari kerja, memudahkan para pencari kerja dalam mencari informasi lowongan pekerjaan, dan merupakan suatu inovasi terbaru dalam mengurus peluang kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut Baharudin Siagian mengatakan saat ini pihaknya akan bekerja sama dengan Disnaker Kabupaten dan berbagai perusahaan di Sumut untuk dapat melapor terkait informasi pasar kerja yang saat ini sedang dibutuhkan. Ia juga mengatakan akan mengaktifkan wajib lapor tenaga kerja agar perusahaan besar, menengah, dan kecil dapat memberikan informasi pasar kerja kepada para pencari kerja. Masyarakat Sumatera Utara yang membutuhkan informasi lowongan kerja, peluang kerja, baik itu di perusahaan PMA, PMDN, ataupun perusahaan-perusahaan lainnya dan UMKM. Artinya bahwa kita merespon kebutuhan ini karena memang hari ini informasi lapangan pekerjaan itu sangat sulit sekali didapat, maka kita punya pemikiran bagaimana ini bisa orang memanfaatkan atau mengetahui informasi pekerjaan itu melalui IT. Itulah yang kita buat hari ini. Nah, yang berikutnya adalah untuk mempermudah para pencari kerja mendapatkan peluang-peluang kerja yang saya sebutkan tadi di perusahaan maupun di PMA atau BUMN. Koordinator Bidang Manajemen Data dan Informasi Pusat Pasar Kerja Kemenaker RI, Ois Solihadin mengatakan adanya aplikasi Silaper sangat efektif untuk dunia tenaga kerja karena dapat membawa ke arah yang lebih baik. Ia juga berharap aplikasi Silaper dapat mempercepat untuk pengembangan dan kuantitas data yang lebih banyak, sehingga informasi pasar kerja akan lebih valid dan bisa membantu dalam hal mengambil kebijakan ke depannya. Saya melihat beberapa pengembangan yang ada termasuk di Sumatera Utara ini, bahwa pendekatan terhadap teknologi informasi di berbagai bidang ya, terutama di dunia ketenagakerjaan, saya lihat Silaper ini telah membawa langkah yang baik untuk melakukan perubahan dan ke arah digitalisasi. Nah, sehingga ini diharapkan bisa mempercepat untuk pengembangan dan kuantitas data yang lebih banyak, sehingga nanti informasi pasar kerja yang ada itu dia akan lebih valid dan juga bisa membantu dalam hal pengambilan kebijakan ke depan. Pada saat ini sudah di launching, maka perlu diperbesar dengan sosialisasi barangkali ya. Nah, sehingga ini bisa terus membumi di berbagai media, sehingga data-data tadi kebutuhan akan pencari kerja selain dilakukan secara media juga kan biasanya banyak juga yang datang pencari kerja ke Disnaker mulai diperkenalkan dengan aplikasi ini. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
TVRI Media Pemersatu Bangsa. Reformasi birokrasi. TVRI Sumatera Utara 2. Selain pemandangan danaunya yang indah, kawasan Danau Toba juga memiliki destinasi menarik, seperti keindahan budaya dan potensi desa-desa yang ada di sekelilingnya. Salah satu kawasan yang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai lokasi wisata adalah Desa Papande yang terletak di Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara. Desa Papande berada di atas permukaan Pulau Sibandang yang juga merupakan pulau di tengah-tengah Danau Toba selain Pulau Samosir. Untuk sampai ke Desa Papande bisa ditempuh dari Pelabuhan Sibandang menggunakan kapal penyeberangan dengan jarak tempuh 10 menit. Desa Papande terkenal dengan kerajinan ulosnya yang cukup berkualitas. Rata-rata para penenun ulos di Desa Papande menenun ulos di rumah masing-masing. Hampir 85% penduduk Desa Papande menekuni pembuatan ulos, mulai dari orang tua hingga anak-anak. Awalnya penduduk Desa Papande membuat ulos khusus untuk para Raja Batak. Namun seiring waktu, ulos kini juga banyak diminati masyarakat umum. Adapun jenis-jenis ulos yang diproduksi para penenun Desa Papande diantaranya ulos Haranggoan, Tobu-Tobu, Sibolang, Bolean, Sitolu Tuho, Ragi Hidup, Mangiring, Suri-Suri, Witang Maratur, Gatip-Gatip, dan ulos Simar Pasiron. Salah satu ulos yang cukup berkualitas adalah ulos Haranggoan yang dibuat dengan benang berbagai warna dan membutuhkan proses waktu yang cukup lama. Ulos Haranggoan dibuat menggunakan pewarna alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Digunakannya pewarna alami ini untuk mengurangi limbah sekaligus melestarikan alam agar tidak tercemar dari bahan kimia. Pewarnaan alam mudah didapat karena berasal dari dedaunan, biji, buah, dan dari akar pohon. Untuk menghasilkan warna merah dibuat dari pohon secang sari. Warna hijau bisa dibuat dari daun ubi jalar dan bunga paet, serta pencampuran warna indigo yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di perbukitan. Warna kuning diperoleh dari kunyit, warna merah muda dari bawang dayak, warna biru dari daun salaon, warna coklat dari mahoni dan daun alpukat, warna hitam dari daun ketapang. Keistimewaan dari ulos Papande terletak pada benangnya yang halus dan proses pewarnaan dilakukan beberapa kali, sehingga menghasilkan tenun ulos yang kuat dan berkualitas. Ketua kelompok Partonun Desa Papande, Erikson Siregar mengatakan, hasil tenun para ibu di Desa Papande tidak terpengaruh adanya COVID-19, karena selama ini hasilnya juga sudah dijual melalui media sosial dan media lainnya. Ya, upaya yang kami lakukan untuk meningkatkan dan membuat agar terinovasi, yang pertama adalah kami akan meningkatkan kualitas dari hasil tenunan kami. Satu, kedua, kami akan membuat motif-motif baru untuk meningkatkan dan menambah para pecinta tenun
khususnya dari Desa Papande, Kecamatan Muara ini. Yang ketiga, kami akan mengubah metode pewarnaan dari pewarnaan kimia menjadi pewarnaan alam. Karena sekarang pecinta tenun ini sudah sangat banyak untuk meminta kami agar membuat pewarnaannya dari pewarnaan alam. Kalau satu tenunan untuk pewarnaan alam paling murahnya 1.500.000, paling mahalnya 3 juta. Kalau untuk sintesis pewarnaan kimianya 1.200.000 dan paling mahalnya 1.800.000. Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Muara Papande, Jubel Tahir Pardede mengaku keberadaan para penenun ulos di Desa Papande mampu mengangkat nama Desa Papande ke seluruh Nusantara bahkan dunia. Ya, baik Pak. Kita sangat mendukung itu kinerja orang-orang di Desa Papande ini. Kalau saya perhatikan Pak, ini para penggemar ini penenun ini memang sangat-sangat serius gitu. Nah, jadi mungkin untuk ke depan masih bisa nanti untuk dikembangkan gitu. Mudah-mudahan pihak kecamatan nanti akan koordinasi ke pimpinan kabupaten gitu. Nah, biar bisa lagi ditingkatkan ke provinsi entah ke pusat gitu ya. Kelompok penenun ulos Papande selalu mendapat dukungan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten. Keberhasilan para penenun ulos di Desa Papande hingga dikenal masyarakat dunia berkat kerja keras mereka menjadikan ulos yang bebas dari pencemaran lingkungan. Selain itu, hasil tenunan yang rapat dan kuat membuat kualitas tenun ulos dari Desa Papande Kecamatan Muara berbeda dari daerah lainnya. Semoga Desa Papande semakin berjaya. Ya, pemirsa, Kongres pertama Kebudayaan Batak Toba dalam rangka penguatan identitas di tengah globalisasi dilaksanakan di Gedung Aula TB Silalahi Center, Balige, Kabupaten Toba. Lebih kurang 300 orang akademisi kebudayaan, komunitas pemerhati kebudayaan dan pemerintah kabupaten yang masyarakatnya penutur bahasa Batak Toba. Selain itu, tokoh agama Kristen, Katolik, Islam, dan aliran kepercayaan Parmalim. Ketua Panitia Kongres pertama Kebudayaan Batak Toba, Robert Sibarani, yang didampingi Sekretaris Panitia mengatakan istilah Batak mengacu pada semua sub-etnis Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, Dairi, Angkola, dan Mandailing. Istilah benda budaya yang akan didata manuskrip sudah didata di sejumlah negara berupa perlengkapan upacara, teknologi tradisional, seni permainan rakyat, olahraga tradisional, cagar budaya yang perlu dikembangkan dan dapat diwarisi oleh generasi muda orang Batak. Perlunya menginventarisasi terhadap benda budaya Batak dan arsip di luar negeri bertujuan untuk menentukan identitas warisan yang dilestarikan di luar negeri dan nilai benda-benda yang merupakan bagian dari koleksi masing-masing museum atau negara. Seperti budaya arsitek Batak yang banyak tersebar di mancanegara seperti Jerman, Belanda, Austria, Italia, Denmark, Inggris, dan Rusia. Hal ini akan membantu mengidentifikasi benda budaya untuk didokumentasikan dan diinventarisasikan. Oleh karena itu, inventaris merupakan aktivitas utama untuk memperoleh data tentang budaya Batak Toba. Selain menginventarisasikan benda-benda arsitek Batak Toba, Kongres ini juga membahas tentang pendataan naskah budaya Batak Toba yang berupa aksara dan bahasa Batak Toba yang perlu dilestarikan. Kita hanya 1, usulan kita pun hanya 5, yang lolos 1. Jadi kendalanya yang terbesar adalah Sumatera Utara umumnya dan di Danau Toba khususnya sedikit ya nanti bisa terlaksana dan dapat masukan-masukan dari seluruh peserta yang ada. Nama saya Sahabat Martin Sirai, pernah Oke, 1, 2, revitalisasi bahasa dan budaya Batak. Alani sama guru, nama saya sekarang di masa Pak Konang Bupati. Saya termasuk kategori kadis. Dan saya sampai sekarang sesuai dengan tema Kongres pertama Kebudayaan Batak Toba, yakni
memperkuat identitas budaya di tengah interaksi global, maka kami dilatar belakangi oleh adanya degradasi, adanya penurunan identitas budaya dari berbagai segi, baik itu dalam bahasa, penulisan aksara Batak, kemudian juga tata bahasa, dan juga benda-benda budaya yang lain, termasuk 10 objek kebudayaan dalam pemajian kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Kita melihat perlunya melakukan kongres, yakni sebuah wadah untuk membicarakan, mendiskusikan, bahkan mengkritisi kebudayaan yang hidup sekarang ini, karena telah terjadi transformasi budaya dari tradisi budaya ke kreativitas budaya. Dalam keadaan sekarang di tengah interaksi global ini perlu adanya penyepakatan, dan itu tentu melalui kongres ini, dan itulah sebabnya kita melakukan kongres pertama. Artinya bahwa dalam pembicaraan di akhir kongres pertama ini nanti kita juga akan membicarakan kelanjutan dari kongres ini untuk kongres kedua kebudayaan Batak Toba, tentu dengan muatan-muatan mata budaya atau tema budaya yang lain di waktu mendatang. Tetapi fungsinya sebagaimana yang disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi tadi, bahwa berkongres bukan hanya dengan kata-kata selesai, tetapi ada wujud nyata yang konkret. Wujud nyata yang konkret dari kongres pertama ini adalah tersusunnya, bahkan tercetaknya, terdistribusikannya nanti ejaan bahasa Batak Toba atau pedoman ejaan bahasa Batak Toba, kemudian pedoman aksara Batak, kemudian tata bahasa, dan yang keempat itu tadi sudah dibicarakan, bagaimana kita membuat film dokumenter benda-benda budaya baik di luar negeri atau terutama di luar negeri maupun yang ada di Indonesia, dan itu akan disampaikan kepada generasi muda sebagai warisan budaya yang berharga untuk bisa ditonton, dilihat oleh masyarakat, sehingga dia berefleksi untuk melakukan yang terbaik pada zamannya di tengah interaksi global ini. Itulah sebenarnya tujuan dari kongres ini. Danau Toba adalah destinasi wisata berkelas dunia. Pasalnya setelah mendapatkan pengakuan dari UNESCO Global Geopark, Danau Toba ditetapkan pemerintah sebagai destinasi super prioritas. Danau Toba merupakan danau vulkanik di Provinsi Sumatera Utara yang sangat terkenal di mata dunia. Danau vulkanik terbesar di dunia ini dipilih sebagai destinasi wisata super prioritas oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sehingga menjadi perhatian banyak wisatawan. Bukan tidak beralasan, pemerintah menjadikan Danau Toba sebagai destinasi super prioritas, salah satunya karena kaldera Toba ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark oleh Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Prancis pada 2020. Pemerintah sudah melakukan pengembangan Geopark Kaldera Toba yang membuat 7 kabupaten di kawasan Danau Toba terintegrasi satu dengan lainnya. Ketujuh kabupaten tersebut adalah Kabupaten Toba, Samosir, Sibalungun, Dairi, Tapanuli Utara, Karo, dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Saat ini, pemerintah dan pihak swasta melakukan kerjasama dalam hal pembangunan bandara Silangit agar para wisatawan lebih cepat menjangkau kawasan Danau Toba. Pasca meredanya COVID-19 di wilayah Indonesia, khususnya Sumatera Utara,
Terdapat ribuan penumpang setiap harinya menggunakan jasa Bandara Silangit sebagai transportasi baik datang dan keluar dari kawasan Danau Toba. Sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam membangun kawasan strategis pariwisata nasional, saat ini infrastruktur jalan yang menghubungkan 7 kabupaten di kawasan Danau Toba sudah dalam kondisi baik. Untuk menghubungkan satu kabupaten dengan kabupaten lainnya, pemerintah juga menyediakan sarana transportasi feri yang dapat mengangkut penumpang dengan jumlah yang besar. Di setiap kabupaten, saat ini terdapat dermaga besar yang menjadi akses keluar masuk wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba. Guna menunjang perkembangan kepariwisataan di kawasan Danau Toba, terdapat sarana akomodasi berupa hotel berbintang dengan standar pelayanan internasional serta mampu menampung tamu dengan jumlah yang besar. Pasca pandemi COVID-19, tingkat hunian hotel di kawasan Danau Toba mengalami peningkatan yang signifikan, khususnya pada setiap hari libur. Danau Toba sebagai destinasi wisata yang sangat memikat karena dikelilingi perbukitan sehingga wisatawan dapat melihat indahnya Danau Toba dari ketinggian. Jika wisatawan ingin melihat keindahan danau dan perbukitan, tersedia menara menjulang tinggi di kawasan Tele, Kabupaten Samosir. Ya, BBC Informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sembiring. Dan saya Audrandor Yulinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.